Mari kita berdiri bersama-sama pada saudara. Kita akan berdoa dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami bisa memuji, menyembah, beribadah suatu anugerah yang besar bagi kami. Tuhan memberkati kebahagiaan kami pada siang hari ini dari awal penyanyian. Kami serahkan semuanya dalam hati. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami Tuhan. Terpuji dan namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya amin. Silakan duduk berdoa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Kau cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Kau cinta selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau hidup, ku selalu hidup, ku menyembah, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau hidup, ku selalu hidup, ku menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, katakan di hadapan Tuhan, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, kita selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau hidup, ku selalu hidup, ku menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat di hadapan Tuhan. Kau selalu hidup, ku menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dengan Yesus Kau sungguh baik. Yesus,
Amin. Itu namamu indah. Yesus, katakan puji Tuhan. Kita doa Tuhan selamanya.
melewati hatimu, firman-Mu itulah nada hidupmu yang berdaulat waktu denganmu. Mari kita bersama mengatakan selalu melewati hatimu, firman-Mu, firman-Mu itulah nada hidupmu yang berdaulat waktu denganmu. Mari kita berdoa kita dalam Tuhan katakan selalu melewati firman-Mu, firman-Mu itulah rasa hidupmu yang berdaulat selalu melewati firman-Mu, firman-Mu itulah rasa hidupmu yang berdaulat selalu melewati, selalu firman-Mu, firman-Mu itulah rasa hidupmu yang berdaulat. Oh, katakan dulu. Amin, amin. Selalu melewati firman-Mu, firman-Mu itulah rasa hidupmu yang berdaulat. Mari kita menyanyi yang bertuhan. Firman-Mu itulah rasa hidupmu yang berdaulat. Firman-Mu benar, firman-Mu itulah rasa hidupmu yang berdaulat. Firman-Mu benar, firman-Mu itulah rasa hidupmu yang berdaulat. Terima kasih Tuhan. Biar bermelekat dalam Tuhan. Pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya bersuka. Amin. Tuhan yang mulia berdoa. Jadi pula dapat dikatakan Yesus luar biasa. Amin. Semua dapat dikatakan sudah pernah katakan Yesus luar biasa. Amin. Amin. Datanglah sebaiknya dalam hati bersujud keras mengatakan dengan hati bersujud merasakan lihatlah betapa lainnya Tuhan bagi dia
berhidup padanya akan berdoa akan berdoa berdoa kepada Tuhan sebab Dia segalanya dan hidupnya berdoa kepada Tuhan sebab Dia bahwa selamanya kasih setianya. Coba berdoa karena datanglah kepada Tuhan dan sebaliknya dengan hati bersyukur merasakan betapanya Tuhan berhidup padanya akan berdoa akan berdoa berdoa kepada Tuhan Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita percaya dengan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya percaya semua bersuka cita. Yang bersuka cita memberikan saudara. Haleluya, haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan dengan kesaksian dari Surabaya. Siapa dulu yang mendahului dari Surabaya? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan orang Surabaya angkat tangan. Kembali lagi. Salam. Puji Tuhan. Bapak Saudara mau dengar kesaksian dari Surabaya dan Sidoarjo? Amin. Tuh, angkat tangan kalau bisa saksi. Amin. Iya, itu ditunggu. Ayo silakan. Siapa yang mau saksi? Pak Fira mungkin. Pak siapa namanya? Pak Riki. Silakan Pak, di awal tahun 2025 Pak. Lebih lagi semangat melayani Tuhan. Amin. Monggo. Tak tunggu sampai besok. Ayo silakan Bapak Ibu Saudara. Cici Ustaz, ada apa? Jadi berkat. Oh Pak Fira, akhirnya itu layu aja. Ayo Pak Fira. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat tahun baru. Ya saya mewakili ya beberapa kali puji nama Tuhan. Tuhan itu baik Bapak Ibu ya. Kalau ada yang hadir Natalan Raja Wali di Teluk ada yang hadir. Oh cuma gembalanya kok.
Oh, tidak semangat. Tadi pagi saya bilang sama Pak Stefanus, Pak, aku mobil tok Pak, banyak yang dari udah tajak kabus, gak cukup kalau ada sana terus. Wah ya, memang gak cukup saudara ya. Tapi puji nama Tuhan, kalau semua boleh berjalan dengan baik. Sepanjang tahun 2024 kami mengalami banyak tantangan, banyak halangan, tapi kami tetap percaya Tuhan yang menyertai. Yang puncaknya itu tanggal 9. Di puncaknya saya belum. Puncaknya itu ada di tanggal 19. Enggak, yang di Goji. Ya. Jadi tanggal 9 kita ada di toko, ya puji nama Tuhan, semuanya boleh berjalan lancar, cuaca mendukung, ya tidak ada masalah sehingga pulang boleh penuh dengan sukacita. Demikian juga di Koji, saudara ya. Jadi itu puncaknya kita untuk Natal para tunawisma. Jadi orang-orang yang gelandangan, ya saudara. Mereka hadir begitu sukacita, begitu luar biasa. Ya, yang lebih sukacitanya kenapa? Pak Ketua itu tidak pernah jantan. Kali itu Pak Ketua aja jantan. Saya sampai Tuhan terima kasih loh kirim bapakmu hari itu hadir. Dan saya tahu itu bukan sekedar cuma hadir, tapi Allah yang sudah menyertai setiap kita. Dan puji nama Tuhan, biaya cukup banyak. Tapi Tuhan cukup dengan luar biasa. Walaupun yang mengeluarkan biaya saya tidak tahu ya, bagaimana perjuangan mereka. Saya cuma bodoh awak di abang sebenarnya. Yang bodoh duit itu banyak orang di situ ya. Mereka semua diberkati Tuhan. Ya kalaupun sudah akhir tahun saya ucap syukur kepada Tuhan. Saya sudah mulai dulu kalau Pak Probo itu diajari oleh mama saya. Kalau akhir tahun kita harus duduk di belakang Tuhan. Walaupun tidak seperti dulu kita bawa omongan banyak, karena sudah situasi kondisi tidak sama. Tapi saya sekeluarga mesti duduk di belakang Tuhan. Dimanapun saya berada. Tahun berapa itu saya di Makassar, pokoknya tutup tahun saya berkumpul bersama, kita berdoa bersama. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita menghadapi tahun 2025. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita gelap menghadapi 2025. Tapi kita percaya terang Allah akan menyinari tahun 2025. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Kalau kami diberkati, saudara diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Iya, luar biasa. Luar biasa saja Pak Firaya. Lalu tanggal 31 Desember, kemudian tanggal 1 kami berkumpul, saya 3 orang anak, sama istri sama saya ada 5 berdoa menyembah Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk menghadapi tahun 2025. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Puji Tuhan. Ayo siapa lagi? Monggo. Iya. Di bawah atau di atas? Shalom. Saya mau menyaksikan penyertaan Tuhan ya untuk keluarga kami dan saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Sampai saat ini saya bisa diberi kekuatan untuk bersama-sama dengan Yayasan Raja Wali untuk pelayanan. Soalnya tahun kemarin, tahun 2024 itu istri saya dan saya sudah punya rencana. Maksudnya gini, punya rencana ya. Mak Dewi tua, kita ini sudah tua. Karena sih kuat aja pelayanan kami ngomong. Nyoba untuk tahun ini Mak Dewi 2 kali aja. Tidak usah ikut ke mana itu Blitar. Ya rasanya kayak ngono, kayak gitu. Rasanya kayak ngono Pak. Mak Dewi enggak jaga untuk soal sing ngetiri, awak kan kuat iya, coba nang Semarang beda sih tapi bilang gitu.
Cuma dari bengi gitu bermasalah. Nah, kalau siang itu nggak ada masalah ya. Nah, itu yang luar biasa. Terus kok masuk 2025 istri saya ngomong gini, Pak jadi jadi lapor. Nggak layani jadi lapor ya Pak. Ya supaya maju terus saja katanya gitu. Padahal saya sendiri ya kepikiran kalau kembali dari mana itu lebih saya lupa dari berita itu kalau kan saya jaga orangnya masuk pelayanan jaga sendiri kok sebenarnya tidak juga saya tidak kepingin seperti itu ya. Tapi karena fisik dan keadaan ini saya kadang yang sendiri mau habis saya istri orang menjualnya. Sebetulnya saya tidak suka. Saya lebih tenang itu sendiri. Dan sendiri uang kita bawa kabin. Dan juga puji Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya tahun 2024 itu pekerjaan juga diberkati ya. Dan juga nanti 2025 ini tidak mungkin Tuhan tidak menyertai saya kalau pekerjaan saya. Itu yang luar biasa. Dan yang terpenting ya, jika Anda itu mau bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, bisa doa berkati Tuhan. Tuhan, aku sini Tuhan, aku sini Tuhan. Gaya aku apa Tuhan? Jangan berjalan saja. Tuhan pasti memberkati. Bisa jadi hitung-hitungan dari Tuhan. Kemana cuma tenaga ya? Kemana cuma tenaga? Kasih hitung-hitungan. Pasti Tuhan memberkati. Jadi Tuhan aku ini, Tuhan aku mau jangan ya. Itu kalau Anda setia dan percaya, Tuhan pasti menyertai dan menjaga. Luar biasa. Contohnya ya saya ini sudah. Saya nek ngarep-ngarep kita pakai DKI. Karena sudah berjalan maju aja. Tuhan pasti pelihara. Sekian terima kasih karena Tuhan selalu berkati. Puji Tuhan, luar biasa ya. Pak Yanti ini orang yang selalu ceria, harus suka cita. Ya tak? Iya, padahal umurnya 76 ya. Oh, jadi. Iya. Kami dari daerah Jawa ini orangnya ya begini sudah saya nggak usah kaget. Ibu moncar-moncarnya banyak sih. Tidak lupa betul begitu aku. Tidak lupa aku. Bulan cepat. Bapak Ibu Saudara, kalau siang ini banyak saksian, apa kan? Yang tidak apa-apa katanya. Kalau yang tidak setuju saya tak pulang. Ini di bawah ya, bawah. Seperti yang saksikan dari suami saya Pak Yanti, sebetulnya kami sudah sepakat untuk mengurangi ya itu 1 bulan 2 kali seperti itu. Artinya Pak Kira hanya 1 keberatan itu karena dia untuk berangkatan yang sulit ya, kalau menyulitkan. Jadi saya pikir ini sih kurang aja. Sampai kemarin kami dapat pengaduan dari korbannya bagian Pak Esra Sofi. Sebenarnya saya sudah waktu saya baca Alkitab saya mendapatkan sesuatu kalimat yang sangat mengesankan bagi saya bahwa pelayanan kasih, satu pelayanan dengan pemberian itu adalah ucapan syukur. Saya yakin
saya berpikir bahwa saya banyak sekali menerima dari Tuhan. Layak bagi saya untuk mengucapkan syukur. Kalau untuk membalas puji Tuhan itu jauh, tidak mungkin terjangkau oleh kita ini. Tapi bila kita mengucapkan ucapan syukur kita dengan apa yang kita lakukan yang menyenangkan Tuhan, saya yakin berkenan. Sampai saya melihat Pak Esasol firman-Nya itu dia katakan bahwa melayani bukannya untuk berharap akan berkat, tapi karena kita sudah diberkati, maka kita harus melayani untuk mengucapkan syukur kita. Langsung saya katakan sama Pak Yanji, ya, kita mau berdoa agar begitu banyak yang kita terima kesembuhan, bagaimana anak-anak saya, perkawinan, ambil syukur, tapi Tuhan boleh. Setiap kembali dia boleh disembuhkan. Saya melihat banyak hal yang baik yang kami terima dalam kehidupan keluarga kami. Gimana kita mengucapkan syukur setiap saat pun rasanya masih tidak pas. Kita terus saya sampai berapa lama sampai kadang-kadang kami ini berdua itu ya. Maka kita masih seperti Natal ke depannya. Itu pikiran kita. Tapi kalau kita lakukan setiap hari yang ada yang diberikan Tuhan kepada kita untuk hal yang baik seperti Pak Kun, betapa hari-hari mempergunakan dengan baik. Saya juga iya. Ngapain ya? Jadi kami saya utarakan kepada Ode yang saya tahu bahwa terlalu banyak yang sudah kami terima dan itu mengucapkan syukur itu kami akan tetap berkaya. Dan saya tidak anggur seperti menyanyi ya tidak bisa, apa-apa yang tidak bisa. Ya cuma itu rame-rame gitu ya. Atau pengalaman doa itu pasti sebab setiap orang yang tidak pelayanan juga harus doa. Tidak doa gitu saudara. Itu kebutuhan kita, kebutuhan Anda dan saya sendiri sebetulnya. Tapi ada banyak hal yang saya dapatkan di dalam pelayanan. Ada banyak hal yang bisa saya pelajari bahwa itu gimana semangat dari saudara-saudara kami di Pelajaran yang sudah berdiri ya. 43 tahun ya tadi ya. Saya ikutnya tidak selama itu. Saya ikutnya 23 tahun yang lalu. Padahal itu sudah lama sudah jalan 20 tahun. Saya yakin Tuhan berkenan dengan pelayanan Pelajaran dan mohon untuk saudara-saudara supaya tetap berdoa ya di Pelajaran supaya selalu dan tahu di mana waktu kami diundang kami boleh datang untuk boleh menjadi berkat karena kami berkat untuk menjadi berkat itu adalah tujuan dari seluruh anggota tim. Dan saya juga mengutarakan suatu hal yang penting bahwa segala sesuatu yang kita dengar dari hamba Tuhan firman-Nya itu membawa sesuatu yang sangat berguna. Kalau kita mengharapkan dengan sungguh-sungguh apa yang kita terima itu harus menjadi sesuatu berkat bagi kita. Pengertian, pengetahuan, perubahan itu harus. Kalau Anda datang untuk beribadah, waktu Anda masuk dan keluar berbeda. Itu namanya satu ibadah yang berhasil. Kalau tidak sia-sia, hemat. Jadi saya himbau supaya misalkan Anda beribadah, Anda betul-betul mendengar apa yang diberitakan oleh hamba. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya Ibu Emi yang berkat kita semua. Beri tepuk tangan untuk Pak Tu. Silakan. Shalom. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di kehidupan saya. Bulan lalu itu liburan sekolah. Saya tidak tahu apakah semua sekolah libur, tapi kedua anak saya itu kebetulan libur. Yang satu sekolah di Singapura libur, rencananya nanti malam kembali ke Singapura saudara. Yang satunya libur, rencananya besok kembali ke Amerika. Jadi yang saya mau cerita tentang anak saya yang pertama, waktu mau pulang ke sini itu
sebetulnya sudah saya larang saudara karena larang. Tahu saudara larang mahal saudara. Jadi waktu itu untuk beli tiketnya aja kurang lebih 41 juta saudara. Untuk pulang pergi itu 41 juta. Dan saya bilang Pak Bosin prai telung dua kali lebih baik uangnya tak kasih kamu separuh dan gitu. Maksud saya tak ingin tak kasih duitnya separuh 20 juta kan tak usah pulang gitu saya. Cuma saya bilang kan saya minta dia kerja minimal 1 tahun atau 2 tahun ya. Jadi dia minta saya tak pulang dulu soalnya nanti kalau sudah kerja nggak bisa pulang ya. Akhirnya ya walaupun dengan berat hati ya saya setujui akhirnya pulang saudara ya. Jadi rencananya besok itu pulang saudara. Cuman mendengar berita yang ada di TV saudara ya, di koran, di sosmed saudara ya, kan dia itu di kotanya di Los Angeles saudara ya, di LA gitu. Sekarang kan lagi kebakaran saudara ya. Jadi saya kalau melihat video-videonya itu saudara memang mengerikan saudara karena di sana itu sekarang memang lagi musim dingin saudara tapi udaranya itu tidak lembab saudara ya, kering dan di sana itu sudah menurut anak saya sudah 2 tahun lebih tidak pernah turun hujan saudara. Kalau turun hujan paling begini sebentar terus sudah hujan lagi jadi kering saudara ya. Dan saya nggak tahu, tapi anak saya bilang dari pihak asuransi itu sudah bilang 3 bulan yang lalu bahwa klaim asuransi untuk kebakaran tidak akan diterima. 3 bulan yang lalu sudah diterima. Terus kemarin saya lihat jadi kejadiannya itu katanya ada satu perusahaan real estate itu mau membebaskan tanah itu ya. Jadi supaya gampang itu sebagian dibakar. Gak tahunya di sana itu anginnya bertiup sangat kencang saudara ya. Kalau saya baca itu 70 mile jadi sekitar 100 km per jam lebih. Tadi Pak Bira bilang katanya lebih banter lagi. Jadi kebakaran ini saudara ya, terus apinya itu ditiup sama angin ke sebelah-sebelah saudara ya. Jadi videonya itu kayak hujan api saudara ya. Jadi hujan tapi ada bawah percikan-percikan api. Nah, sedangkan di sana kan kering saudara ya. Jadi kalau tanamannya itu godok-godoknya itu kering semua jadi dia langsung kobong semua saudara ya. Jadi di sana itu adalah kawasan yang paling elit untuk orang Amerika saudara ya. Tempatnya bintang-bintang film saudara ya. Itu ada yang rumah itu harganya 125 juta dolar itu habis. Kurang lebih kalau rupiah ya 20 triliun habis itu satu aja ya. Itu di sana itu ratusan ini buat rumah ya. Jadi waktu kemarin anak saya akhirnya saya undur tanggal 20 nanti baru pulang ya, dengan harapan nanti mudah-mudahan apinya sudah padam ya. Menurut anggapan saya sih kalau negara semaju Amerika pasti bisa ya. Kemarin waktu lihat anak saya dari TV itu sudah ya kalau kira kebakaran itu pesawatnya saudara ya langsung mendukik ke laut saudara ya, nggak dipompa airnya saudara, cuma jalan kok gini terus naik lagi gini sudah penuh airnya langsung disiramkan muter lagi ke laut. Jadi saking canggihnya saudara ya, tapi itu pun tidak bisa mematikan itu jadi keganasan alam ya. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa semuanya sudah diatur karena anak saya telepon ke teman satu kamarnya ternyata juga sudah dievakuasi. Jadi memang kejadiannya itu kurang lebih dari tempat anak saya kos itu kurang lebih 11 km saudara. Jadi ya cukup dekat dan asapnya itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi kalau nanti datang harus memakai disyaratkan memakai masker KN395. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan
bahwa semuanya diatur pada saat keadaan yang begitu gawat. Anak saya ada di Indonesia juga ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya di sana juga ya, di mana-mana api, di mana-mana asap, mau fungsi kemana saudara kalau di luar negeri? Kalau di sini masih ada homenya dan baiknya. Kalau di sana kan ya memang ada. Adik saya itu dari Atlanta, kurang lebih mesti naik pesawat beberapa jam lagi. Demikian kesaksian saya akan jadi luar biasa. Saksian Pak Budi, pasangannya libur, kejadian itu rencana Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara, di tahun 2025 ini kita harus lebih setia lagi kepada Tuhan. Yang mau setia sama Tuhan, katakanlah, wow, keren ya. Mari kita sambut hari kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Silakan single. Terima kasih. Ada di sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Ayo silakan. Nanti ada hadiah yang luar biasa. Ayo silakan. Sekolah minggunya di mana? Di mana? Oh, masuk dalam sini. Di Pak Sorry ya. Silakan ada di sekolah minggu. Ya, masuk. Ada hadiahnya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari angkat tangan sama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak berhenti. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau tiada tidak mendekat demi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak berhenti. Kita mulai dari sama-sama. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat dia mendekat. Mari kita buat kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak berhenti. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat dia setia. Kau dapat dia setia. Kau dapat dia setia. Siapa yang Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Mari Roh Kudus berbicara di setiap kami. Urapi hamba-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu. Dan percaya firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Dan firman yang tertanam masih dalam kehidupan kami. Supaya kami lebih kuat lagi menghadapi tahun 2025. Sekali lagi Bapa, urapi hamba-Mu dan jadikan berkat. Bila segala puji, hormat, mulia hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih, beri kami mengerti akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk sudah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Biar kita tetap semangat di tahun yang baru ini, amin. Haleluya. Ya, saudara kita sudah Tuhan, kita ini bisa melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Amin. Tidak semua orang itu bisa melayani Tuhan. Ada orang kepingin melayani Tuhan, tapi tidak ada kesempatan. Banyak ya. Jadi kalau saudara bisa melayani Tuhan itu anugerah, suatu kehormatan. Jangan dijadikan beban. Walaupun bebannya berat atau tidak? Berat.
Berat juga loh, ya. Tapi jangan menjadikan beban karena kita bisa melihat Tuhan suatu kehormatan. Nah, tahun 2025 ini saudaraku mengingatkan kita bahwa kita menghadapi tahun yang tidak mudah. Tapi Tuhan ingatkan bahwa hikmat kita peroleh itu bukan di bangku kuliah, ya, kepandaian kecerdasan yang kita peroleh bukan di bangku kuliah. Bangku kuliah saudara bisa temukan, tapi kalau hikmat dari Allah, saudara temukan di mana? Dalam hadirat Tuhan. Amin. Di dalam rumah Tuhan. Makanya kita perlu hikmat. Kita akan belajar dari hikmat yang bernama raja bernama Salomo. Salomo ini orang yang berhikmat, terkenal berhikmat luar biasa. Makanya Salomo sampai dipercaya oleh Tuhan membangun bait Allah yang luar biasa. Ya, tapi justru lewat Raja Salomo yang awalnya penuh hikmat, akhirnya Salomo membuat kerajaan Israel terpecah jadi dua, kerajaan utara, kerajaan selatan. Jadi sejarah mencatat, padahal ayahnya Daud pernah berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah. Tidak kapal saudara. Pengawal yang berjaga-jaga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Jika bukan Tuhan yang memberkati, percuma. Ini ayahnya Salomo menasihatkan kepada Salomo. Daud menasihatkan, ingat Tuhan anakku, ingat Tuhan. Salomo memulai hidup takut akan Tuhan, tapi di tengah perjalanan dia bergoda. Akhirnya dia menghancurkan kerajaan Israel. Nah, saya berdoa biarlah kita semuanya menjadi pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat ke-10a dikatakan begini. Amsal 9 ayat ke-10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi dikatakan Salomo menegaskan hikmat itu akan datang kalau ada takut akan Tuhan. Dalam realita kehidupan manusia hari ini, manusia itu lebih takut kepada CCTV daripada Tuhan. Saudara tahu CCTV? Ya, CCTV yang 24 jam itu. Padahal kita lupa mata Tuhan itu melihat kita juga. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Betul nggak Bapak Ibu? Waktu saya masih sekolah minggu sering nyanyi lagu itu. Sekarang sudah dewasa begini, kapan nyanyi? Makanya di gereja itu perlu ada kalian nyanyi lagu itu. Supaya apa? Sadar bahwa mata Tuhan itu selalu melihat. CCTV bisa rusak, tapi kameranya saja yang micet. Kameranya siap padahal nggak ada signalnya, mati kan? Tapi kalau mata Tuhan nggak pernah mati, dia selalu melihat apa yang kita perbuat. Ya, jadi bukan takut akan Tuhan itu bukan berarti wah kalau ke gereja, aduh aku banyak dosa. Nanti aja kalau aku nggak ada dosa, baru ke gereja. Sungkan aku kalau ke rumah Tuhan banyak dosa. Saya heran. Ke gereja sungkan karena banyak dosa. Ketika berbuat dosa, tidak sungkan. Ya. Ketika berbuat dosa, lupa kalau mata Tuhan melihat. Nah, itu manusia. Nah, takut akan Tuhan itu bukan berarti kita ini takut kalau datang ke rumah Tuhan, bukan ya. Tapi takut akan Tuhan itu adalah menghormati keberadaan Tuhan. Dia omnipotent, omniscient, omnipresent. Omnipresent maha hadir, omnipotent dia itu maha kuasa, omniscient dia maha tahu. Allah kita itu luar biasa. Amin. Ketika saudara dan saya hidup di jalannya Tuhan, saya percaya di masa yang sulit pun firman Tuhan bilang begini kan dalam Mazmur, seperti pohon tertanam di tepi sungainya yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak akan pernah layu kering, tapi selalu menghasilkan buah. Nah, Tuhan mau hidup kita itu buah-buah. Makanya
Salomo menulis dalam Amsal pasal yang ketiga, ini rahasia yang diberikan oleh Salomo, bahwa berkat Tuhan itu berasal dari hikmat. Makanya saudara-saudara saya tahun 2025, tempatkan hidupmu, tempatkan dirimu ini menjadi pribadi yang menghormati keberadaan Tuhan. Amin. Supaya apa? Saudara dikejar-kejar berkat, nggak susah payah cari berkat. Benar mau diberkati Tuhan? Berkat jasmani itu dimulai selalu dalam perkara yang rohani. Makanya hidup kita ini jangan terus kejar berkat jasmani, tapi kejarlah itu perkara yang rohani. Ketika kau mengejar perkara yang rohani, jasmani pasti mengikuti. Amin. Oh, saya bersyukur kan. Berapa bulan tidak ketemu sama Pak Arifin, sama Pak Yamin. Saya melihat dua orang ini puji Tuhan, tambah ketemu semua. Iya, Pak Dodi kembali gemuk habis, nggak ada yang lurus. Saya orang berkata begini, tambah lurus Pak, tambah lurus. Saya tinggal memang potongan jahitan saya begini juga, selalu begini. Padahal saya timbang kan. Saya sudah naik, waktu saya sakit, waktu kapan, saya sudah naik 4 kilo. Puji Tuhan. Tapi masih dikatakan kurus. Saya sampai bingung, kurusnya apa? Saya bilang, gemuk ya, tidak gemuk-gemuk. Tapi saya lihat, ya puji Tuhan. Tuhan tambah berkati ya, kesehatan saya Tuhan berkati. Amsal pasal 3 ayat pertama sampai keempat, saudara. Amsal pasal 3 pertama sampai keempat. Lihat. Salomo menasihatkan begini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memerintah-perintahku. Ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ada seru itu perintah. Ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada luar hatimu. Ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dahsyat. Ketika kita baca ayat ini, saudaraku, kita bisa menyimpulkan begini. Ternyata ketika kita baca Alkitab, itu selalu ada perintah, ada janji. Berarti di balik perintah ada janji. Di balik janji pasti ada perintah. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang dipegang selalu janji, tapi kok nggak pernah lakukan perintah. Nah ini membuat kita ini hidup jalan di tempat maju nggak pernah, malah mundur akhirnya. Putus asa, stres. Coba hari ini kita sebagai orang Kristen jadi anak Tuhan, baca Alkitab, dengar perintah Tuhan, ya, lakukan, maka mujizat akan terjadi dalam hidup. Makanya 4 M ini penting. M yang pertama, menerima, yaitu membaca Alkitab. M yang kedua, ketika membaca Alkitab, merenungkan. Amin. Ketika merenungkan, ini yang ketiga apa? Melakukan. Habis melakukan, yang keempat, itu akan membagikan, itu akan jadi saksi. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara mau jadi saksi? Kalau saudara mau jadi saksi, ayo baca Alkitab, renungkan. Yosua tidak memberikan resep kesuksesan, tetapi renungkanlah kitab Taurat itu apa? Lanjut, siang dan malam, supaya apa? Apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Lanjut. Banyak yang hafal ya, banyak yang tahu gimana. Lupa ya. Yosua 1 ayat 8 saya ditayangkan. Renungkanlah kitab Taurat siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sehingga dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil aja senang, ditambahin sama Tuhan beruntung. Dahsyat kan? Ternyata supaya kita berhasil dan beruntung, Yosua ngomong apa? Renungkan, ini perintah.
pertemukanlah kita orang itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, gak sembarangan, tidak ceroboh dalam hidup ini. Amin. Yosua, adiknya Musa, memberikan kunci keberhasilan. Salomo juga memberikan kunci keberhasilan untuk kita. Yang pertama dikatakan apa? Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku. Jadi perintah Tuhan yang pertama, jangan engkau melupakan ajaran. Coba saudara, ajaran Tuhan kira-kira apa? Yang diajarkan firman Tuhan buat kita itu apa? Contoh, misalnya, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Sudah tidak pernah. Di tahun yang baru, Anda harus buka lembaran baru, ya kan? Yang lalu biarlah berlalu. Suami istri tahun lalu geger, tahun 2025 cok geger. Dicium istrinya, dipeluk, ampuni aku, minta maaf. Amin. Itu kan perintah Tuhan, kan? Tapi kalau suami istri tidak pernah mengampuni terus, atas saudara. Bikin itu di tahun 2020, ingat lalu. Kamu jahat sama ingat. Tahun 2022 kamu ulangi lagi. Bahkan jamnya, harinya ingat saudara. Itu betul-betul sakit hati. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ampunilah orang yang bersalah. Suamimu, istrimu itu orang enggak, Bapak Ibu? Orang. Mertuamu? Orang. Tetanggamu? Orang. Pokoknya ketemu sama orang siapapun, firman Tuhan bilang apa? Ampunilah. Coba saudara tahu nggak? Kalau saudara tidak mengampuni kesalahan orang lain, firman Tuhan bilang apa? Engkau pun nggak akan diampuni. Betul nggak? Orang itu kalau mangkal terus hidupnya mangkal sakit di sana juga, nggak bisa maju. Contoh lagi lain perintah Tuhan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Disuruh sama Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu. Tidak usah khawatir, serahkan sama Tuhan. Kalau masih takut khawatir, lihat burung di udara, lihat tidak menabur. Namun di udara bapakmu di surga. Saudara tahu nggak burung apa itu di udara yang dimaksud Tuhan? Bukan burung pipit. Ini macam burung pipit, burung pipit yang lucu gitu. Itu burung gagak, Bapak Ibu. Burung gagak yang ada hitungannya, tidak ada harganya. Burung pipit dijual pasti ada harganya. Saudara beli dua dapat bonus. Satu aja kita percaya begitu ya. Orang hidup dalam kekhawatiran seperti duduk di atas kursi goyang. Maju enggak, mundur enggak, maju enggak. Kursi goyang. Mau maju takut gagal. Mundur takut, enggak berubah apapun. Tuhan cuma suruh serahkan dalam kekhawatiran. Ya serahkan. Terus apa lagi perintah Tuhan kira-kira? Taburlah maka engkau menuai. Saudara mau diberkati Tuhan harus suka menabur. Jangan mimpi mau menuai, nabur aja nggak pernah peliti masa ampun. Tahun 2005 tambah peliti. Iya Pak, BBM pajak naik Pak, semua naik ini hari gini. Iya, ini presiden aja sekarang listrik masih ada diskon. Mari listrik diskon. Pajak mana muda kabeh, apa ini? Semua naik. Ini yang repot gereja ini, persembahan naik ya. Perpuluhan naik ya. Saudara, saya jadi gembala 20 tahun. Ya, saya jadi gembala, saya bisa tetap berdiri dan berjalan dengan firman Tuhan. Karena apa? Saya mau disiplin diri sampai hari ini untuk hidup dan berjalan di atas dengan firman Tuhan. Kalau saya hidup mengandalkan uang gereja, tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak bisa. Sama di kota sama di desa sama. Apalagi di kota, ngeri. Ada gereja-gereja besar seperti vakum cleaner ini. Nah cuma pada gedung-gedung sana, ya kan? Makanya gereja itu perlu pengajaran yang kuat. Saya bersyukur di tempat saya nggak ada yang pindah-pindah. Yang pindah-pindah itu jemaat kapal selam.
Ada muncul, ada muncul. Nangis, ditolong Tuhan, hilang. Sampai jumpa Tuhan, dengan persoalan. Ada masalah datang lagi, kok udah begini nih susah maju saudaraku. Terus keliling kamu. Maaf, nanti di sana ada makan tapi gratis, berunduk ke sana makan tapi gratis. Ibadah di sana. Nanti ada makan siang gratis sana, berunduk sana makan siang gratis. Lupa kalau Tuhan itu sumber segala berkah. Dibilangin sama Tuhan, perintah kau jangan khawatir. Soal kau makan, minum, pakai, itu semuanya dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi hidupnya terus khawatir. Sing salah sopo saudara? Tuhan atau orangnya? Orangnya. Ya. Kalau sepertinya rajin ke gereja, tapi di gereja tak pernah fokus dengan firman Tuhan. Tuhan bisa lihat ini fokus on God, fokus sama Tuhan, panggilan Tuhan, panggilannya dihapus saja, fokus sama Tuhan. Ya toh, saudara ibadah cuma 1,5 jam, ya toh, dengan firman Tuhan berapa menit? 45 menit luar biasa. Saya masih baru 30 menit, sebenarnya tidak mari apa itu pun tidak fokus. Banyak yang tidur di rumah Tuhan, ya. Suami istri mau bangunin suami, kasihan Pak, suami saya tidak bisa tidur. Biarlah di rumah Tuhan dia tidur, lebih baik 1 hari di belakang Tuhan. Dia tidur jangan apa-apa, saya kalau ganggu kasihan Pak. Akhirnya yang ganggu siapa? Jemaat. Nggak bisa dari morok, tiba-tiba morok. Ngomong semua. Yang luar biasa, ketika mau selesai firman Tuhan, gak tahu bagaimana ini. Tahu dari mana? Bangun dia segar. Begitu dia bangun, kok udah selesai, kok cepat kembali? Kok cepat kembali? Padahal dari tadi sudah 40 menit kembali. Dia tidur. Nah, kira-kira begini bisa nggak dipulihkan sama Tuhan? Ya, saudara jawab sendiri ya. Jadi yang pertama perintah Tuhan, ya anakku jangan melupakan ajaranku. Renungkan ajaran firman Tuhan itu banyak. Kalau saya buka semuanya nanti habis waktunya ya. Jadi pendapat nanti kalau banyak ayat bacain. Gitu. Ya, makanya hari ini tidak banyak ayat baca. Kita baca kita Amsal aja ini ya. Yang kedua dikatakan 1b, dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Saudara sudah pelihara tidak perintah Tuhan itu? Bukan hanya dengar lalu melupakan, tapi dengar dipelihara perintah Tuhan. Makanya Amsal 4 ayat 23, Salomo juga menegaskan janganlah hatimu, ya toh, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa aslinya begini, dari hatimu itu terpancar sumber-sumber kehidupan. Hati kita ini, saudaraku, tidak ada yang baik. Kita bisa baik karena apa? Kita bisa menjaga hati untuk kita hidup dan berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Saya akan tunjukkan sama saudara. Markus pasal 7 ayat yang ke-21 ya. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Coba saudara baca. Baca sama-sama ya, supaya kita tangkap firman Tuhan bahwa hati kita sesungguhnya tidak ada yang baik. Kalau kita bisa baik karena kita mau menjaga hati kita supaya tidak terkontaminasi dengan dosa. Ya, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, dusta, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari bisa paham saudara ya. Hati kita itu ngeri, saudara. Pikirannya selalu jahat, iri hati, nafsunya besar, bebal, pikirannya berjinak terus.
Makanya Salomo ini berapa istri Salomo Bapak Ibu? 300 atau 900? Bingung caranya. Ada bilang 300 udah banyak. Iya, istri Salomo itu 700 loh. Ya, gendaan deh. Kalau coba kan kamu punya saya. Kalau ngatos, jangan kau bilang begini. Saya masih kaya Pak, baru 2. Saya sudah mau jauh, tapi kiranya sepertinya Tuhan mendekatkan. Yo enggak dong. Tuhan tidak akan pernah dekat-dekatkan, tapi saudara harus jaga hatimu. Ya, soalnya pikiran dalam hati ini selalu berjilahan, kelicikan, tawar nafsu, ya, iri hati. Rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumputmu. Betul nggak? Dengan kata lain, istri orang lain itu selalu oh, itu bahaya. Kalau saya selalu berpikir dalam hati saya selalu katakan, saya lihat istri saya paling cantik seluruh dunia. Pak, itu munafik Pak loh. Itu lah orang-orang dewe. Itu bojo-bojoku dewe loh. Ya. Apalagi istri saya selalu mendoktrin anak-anaknya. Oh, mulai kecil bilang mama paling cantik seluruh dunia. Gitu. Makanya saya lihat istri saya sampai ada puji Tuhan tidak bosan. Loh, apakah istri saya tidak berubah? Berubah. Saya menikah sudah 25 tahun, ini jalan 26 tahun Bapak. Berubah. Tapi saya melihat istri saya dari ukuran dulu masih M. Waktu pacaran S sudah terus M, L, terus L. Ya nggak apa-apa. Itu namanya berkah. Daripada itu kurus terus. Ya toh? Wah, saya bersyukur bisa merasakan istri saya masih langsing. Sekarang boleh langsung. Dia berkata lagi, langsung lagi. Orang semakin tua, hormonnya semakin meningkat. Mana tidak jadi. Aduh, nggak bisa. Nah, masuk saya terus begini. Tuhan menyangka ini dalam wajahmu Tuhan, gantikan yang baru. Semangat begitu. Hati kita lihat itu semuanya timbul dari mana? Hati itu menajiskan. Ya, saya lihat Pak Yanti sampai sekarang tetap ganteng. Luar biasa. Saya bersama, saya ketemu beliau sudah 19 tahun ya. Jadi saya tahu aslinya itu gimana, temperamentalnya bagaimana, baiknya gimana, harus ngerti sih. Ya, saya lihat istrinya. Belum selesai ngomong saya lagi. Saya lihat berapa tahun yang lalu sampai rumah lagi, saya begitu kan. Sudah waktunya ini, kasihan dalam sakit komplikasi banyak. Sampai gemuk, sampai kurus senang. Sampai saya di Tuhan, mau Tuhan panggil lah. Waktu Tuhan saya doa. Tiba-tiba waktu saya doakan Tuhan mungkin. Aku beri kau panjang umur. Saya doakan Tuhan mau beri panjang umur. Saya tidak percaya. Saya takut salah. Benar nggak itu? Tapi saya sebagai rektor saya ngomong aja Tuhan sembuhkan ibu Depas kasih panjang umur. Puji Tuhan sampai hari ini Tuhan kasih panjang umur. Bisa melayani Tuhan. Kira-kira berapa tahun lagi ya? 10 tahun ke atas ya. 10 tahun ke atas Bapak Ibu. Waktu jalan sudah menghidupi, aduh susah, mau nafas susah. Pak Yanti dulu tidak sebesar sekarang, dulu lebih langsing. Sekarang juga itu luar biasa Bapak Ibu. Di luar prediksi saya bisa terus melayani Tuhan sama-sama. Sekarang setiap bulan ketemu 2 kali. Itu anugerah Bapak Ibu. Bukan hanya itu, ke Israel bareng. Oh iya sih. Sekarang tambah sering. Iya betul Bapak.
sering ketemu itu anugerah. Betul nggak? Kenapa saya kok bisa cocok terus? 19 tahun bisa terus karena apa? Saya tidak pernah menuntut untuk Pak Yance berubah, Pak Yance juga tidak pernah menuntut sampai untuk saya berubah. Kami bisa saling menjaga hati. Jagalah hatimu, janganlah kau nodai. Jagalah hati apa? Lentera hidup ini. Kita nyanyikan sama-sama. Bukan rohani di itu lagu duniawi yang menciptakan nggak bisa jaga hati. Ya kan? Saudara dengar baik-baik. Kalau firman Tuhan ngomong apa? Tuhan kasih kita istri, setialah kepada istri. Ayo. Masa mudamu, kok jadi balik kalau setia kepada istri mudamu. Sopo sing ngomong istri mudamu, setia pada masa istri masa mudamu. Apapun yang terjadi, istri suami istri harus tetap setia. Hati-hati dalam menjaga hati. Amin. Saya sama istri saya itu teman TK saya, teman SD, SMP ketemu, SMA ketemu. Sampai hari ini Tuhan percaya dan Tuhan anak. Saya menikah sudah 25 tahun. Nanti berjalan 26 tahun. Oh, saya lihat video banyak istri saya itu setia. Istri saya luar biasa. Seandainya saya tidak berjumpa sama istri saya, oh saya itu orang yang serius, ya kan? Wah, gereja tempat saya jadi gembala, so serius sampai. Tapi ada istri saya berubah, suasana berubah, meriah. Makanya ya kau jangan pernah menuntut orang itu berubah. Karena perintah Allah bilang apa? Terimalah. Lanjut. Repot ya kan firman Tuhan juga gue. Seperti ini duit tol, kapan aku sukses, kapan aku diberkati. Gak ngerti firman Tuhan repot. Firman Tuhan Roma itu ngomong begini dalam Roma pasal berapa? 14 sampai 7 kalau nggak salah ya. Roma berapa? Cari deh sebenarnya. Terimalah satu dengan yang lain apa adanya, sama seperti Kristus menerima engkau. Gak perlu saudara mungkin ayo harus hafal ayatnya di mana, gak perlu gak apa, tapi isinya aman. Jadi terimalah suamimu apa adanya, istrimu juga terima apa adanya. Oh coba sini terus bojo ke situ di sini. Oh coba tambah kue tambah hati mana dia pak? Tambah hati duit tambah tinggi ya apa? Terus saudara doa Tuhan nyatakan terus Tuhan panggilan Tuhan bojo ini Tuhan aku dosa Tuhan kira-kira cepat dipanggil Tuhan apa diperpanjang saudara? Pintar. Kamu berikan pintar ya. Jadi doa. Bojo dan Tuhan panggilan Tuhan dan nanti tambah panjang umur. Saya lanjutkan. Ini janji Tuhan. Kalau saudara hidup dan berjalan ya di dalam kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan cuma kita baca ya. Ayat yang kedua. Katakan apa? Oh, saya terjemahan baru ya. Apa-apa. Karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Orang itu kalau melakukan perintah Tuhan, ya, dia takut menghormati keberadaan Tuhan, dikasih sama Tuhan panjang umur, lanjut usia. Benar apa panjang umur, lanjut usia, serta baik keadaanmu, dikatakan tahun-tahun hidupmu itu sejahtera, ditambahkan. Bukan tambah tua, tambah soro. Tambah tua, tambah soro. Saya bersyukur saya jadi gembala 20 tahun. Saya menikah 25 tahun. Tambah pernikahan saya tambah tua, tambah bertambah. Saya menikmati berkah pemeliharaan Tuhan tambah luar biasa. Iya, luar biasa. Saya bersyukur. Jadi saudara mau hidupmu itu dipuji seperti di surga. Tergantung siapa? Tuhan. Tuhan sudah berikan firman-Nya. Tergantung Anda sendiri. Kalau ada suami istri, ngomong sama istri, gandengan tangan ngomongin, ayo kita jadikan keluarga kita ini dipuji seperti di surga.
Amin. Saya sering bisa istri yang mau pakai langsung, wah nanti berkata curah melimpah. Melimpah terus setiap beri gedaran, gedaran. Nanti di duit tak beri. Saudara kalau banyak bertengkar, si kumpul siapa saudara? Setan kumpul kan? Gosok saudara, harus ngaplang naik sesuai omor naik. Setan ngomong saudaraku. Tapi kalau saudara bergandengan tangan memuji Tuhan, bersyukur selalu, wah aku sayang kamu, aku cinta sama kamu, kamu tambah lama tambah cantik loh. Iya tak iya cantik, sudah tak sungguhan, diambut. Kira-kira yang jatuh siapa? Terbayang. Malaikat Tuhan itu pada tungguin Tuhan ngomong gini, kakak kayak lo berkat. Saudara mau diberkati? Amin. Maaf ya, ini saya cerita realita dan ini bukan rahasia. Istri saya sejak saya menikah nggak pernah masak, dan dia itu kalau masak lagi mood masak. Makanya kalau dia ngomong di tengah aku masak, padahal dia kalau di tengah nggak mungkin di pinggir, cuma ilustrasinya dia nggak pernah masak. Tapi kok bisa ya? Saya selama 25 tahun bisa makan dan nggak pernah kurang. Saya tinggalkan rasa nyaman, saya jadi gembala, tapi bisa makan. Tuhan berpelihara luar biasa. Amin. Mertua saya udah bilang waktu mau menikah. Mertua saya bilang, ini Maria dari sana masak loh. Begitu. Oh iya. Kamu mau terima kan? Iya mau terima. Ya kan? Ya puji Tuhan. Jadi kalau punya istri tidak bisa masak, ojo disini terus. Ada yang langsung disini lewat ya. Hari ini juga bicara. Justru apa? Sudah terimalah apa adanya. Kalau dia hanya menikmati, Tuhan akan berkati kok menikmati. Iya. Jadi luar biasa. Dari dulu Tuhan itu wah berkati luar biasa. Makanya yang kedua, janji Tuhan apa? Yang kedua, tadi panjang umur lanjut usia. Yang kedua, sejahtera akan ditambahkan. Jadi yang terpenting tujuan awal menciptakan manusia itu apa? Sejahtera itu terus ditambahkan. Berarti apa? Tidak akan pernah habis. Berkat itu ukurannya bukan uang. Amin. Tapi kebahagiaan sejahtera. Ini saya sebagai hamba Tuhan. Saya khotbah itu apa adanya, bukan menutup-nutupi. 25 tahun saya menikah. Saya tidak pernah tempeleng istri saya tidak pernah pukul. Saya tidak pernah tukar. Kalah. Saya orangnya keras, istri saya juga keras. Suatu ketika kami bersih tegang, ribut. Nah, akhirnya saya masuk kamar sebelah. Saya beritahu resepnya suami istri supaya kau bisa merasakan di surga. Masuk saya kamar sebelah, ngapain dia? Doa, pinter banyak. Sebab dari dulu banyak begitu, wah luar biasa. Saya masuk kamar saya berdoa. Di doa saya lapor, Tuhan, apa gitu kan? Istriku kayak gini-gini, masa jadi gak salah Tuhan ini. Waktu saya mulai berkeluh kesah, saya diam. Maaf ya, kalau doa cuma orang tok saya diam, mesti diam. Izinkan Roh Kudus bicara. Kalau orang ngamuk, jadi ya kayak saya diam. Apa Tuhan ini? Masa kamu bisa begini? Saya ingat kata-katanya. Memang kamu tidak pernah salah ya? Oh iya pernah salah. Itu siapa? Istrimu toh? Iya. Itu pilihanmu toh? Iya Tuhan. Nah kamu mau ribut terus atau mau beres? Siapanya? Bagaimana para suami? Beres. Kalau begini, Tuhan mau begini. Kalau mau beres, sudah nanti langsung peluk Silvia. Gampang rasanya. Dilakukan gampang enggak? Sulit. Nah itu makanya sulit dong. Makanya perlu apa? Nempel melekat sama firman. Hiduplah di dalam firman. Begitu Roh Kudus begitu, yang simpen.
Ya wis Tuhan, ya daripada geger ya, mau apa lagi? Saya langsung keluar kamar. Begitu saya keluar, istri saya juga keluar. Kok iso ya gabung aja? Dia keluar. Apa yang terjadi? Waktu keluar, saya nggak berpanjang, langsung saya peluk dia. Istri saya bagaimana? Kira-kira ibu suami istri lagi berantem ibu ya. Lalu tiba-tiba suami meluk saudara. Ibu pakai kacamata itu. Ibu dipeluk, gimana ibu responnya? Apa gini? Mama mau apa ya pada mau apa? Ibu. Kadang-kadang suami istri itu sombong, suami sudah bedakan hati, istri yo. Bergeger terus nangis. Ya. Puji Tuhan istri saya nggak gitu kan. Begitu saya peluk dia langsung meluk saya. Tambah dia lambat. Itu lagi pakai kamu ini dramatis. Nggak ada itu ceritanya itu lagi. Imajinasinya itu mulut-mulut. Nggak tahu kalau dia sama suami istrinya saya nggak tahu. Ya, keluar tangga kan beda-beda. Saya peluk dia, maaf ya Pak. Langsung saya dipeluk. Iya Pak. Nah selesai itu saya tanya, loh kamu tadi di kamar ngapain kok tiba-tiba keluar? Yang doa di Tuhan. Tuhan sudah tak, itu suamimu. Yuk pelukan Pak, bodoh. Itu kuasa Tuhan. Sudah tepuk tangan buat-buat. Saya tidak melakukan, istri saya tidak melakukan terus. Ketemu gangguan, terus. Tidak ada itu di bumi seperti di surga. Saudara hidup di bumi seperti surga selalu mengingatkan kita. Ya, ayo. Yang pertama tadi apa beritanya? Tadi yang pertama mengingatkan kita jangan engkau melupakan ajaran. Kalau sudah nggak mau melupakan ajaran Tuhan, pelihara perintah. Jadi biarlah hatimu ini memelihara perintah Tuhan. Hati kita ini gak ada yang baik. Tadi kita baca ya. Janjinya apa? Karena kalau melakukan itu menjaga perintah Tuhan, memelihara perintah Tuhan, engkau akan dikasih Tuhan panjang, lanjut usia. Lalu yang kedua sejahtera akan ditambah. Sejahtera ditambahkan. Saya beritahu saudara, zaman saya menikah, anak saya masih kecil, sampai sekarang. Waktu itu ya, saya beli mobil, beli sepeda motor, semua nyicil ngambil, luar biasa. Tapi tidak pernah hutang, langsung lunas. Saya udah Tuhan, beli mobil berapa kali ganti mobil, nyicil. Baru sudah 3 tahun ini atau 2 tahun ini saya nggak nyicil lagi. Tuhan berkati luar biasa. Kemarin masa pandemi kalau saya cerita apapun habis. Masa pandemi hampir kalau saya jual, Roh Kudus ngomong begini. Aku kalau ngasihkan akan sampai lunas. Apa yang dijual? Oh iya. Akhirnya singkat-singkat kasar jadi saya jual. Betul, lunas. Sampai biaya balik nama beres. Jehovah, Allah. Kalau kita ngerti perlu kamu saja jadi kalau firman Tuhan ngerti Allah yang menyediakan, jadi hari ini tidak usah khawatir, tidak usah susah dalam hidup. Lalu Salomo menasihatkan lagi yang keempat. Caranya bagaimana? Dikatakan begini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah pada lehermu, tuliskanlah pada hatimu. Ayo. Kalungkan itu ya pada lehermu dan tuliskan itu pada hati. Jadi begini, kasih tanpa kesetiaan itu hanya fata morgana, tipuan. Ya, kasih tapi tanpa kesetiaan. Aku ngasih tapi tidak setia, penipuan, fata morgana. Indah tapi tidak nyata. Ya, mudah menghilang karena berkhianat. Sebaliknya, kesetiaan tanpa kasih adalah perhambaan belaka. Hampa kenikmatan namun syarat dengan kewajiban. Setia tapi tanpa kasih percuma. Jadi kesetiaan dan kasih itu harus dikalungkan pada diri. Tuliskan pada hati.
Kalau keluargamu di bumi seperti di surga, ya jangan seperti selalu sugih tapi berantakan. Itu 100, nah istrinya 700. Situ ayahnya loh. Satu kan kadang-kadang salah paham, gegeran, susah kok. Sampai sekarang saya nggak bisa berubah istri saya juga nggak bisa berubah karakter saya, nggak bisa. Tapi kita bisa saling menerima, saling memahami. Itu loh mujizat terbesar. Bayangkan 1.700, makanya dia dibawa kepada penyembah. Makanya membuat kerajaan Israel terpecah, hancur. Dengan baik suami istri, keluarga. Kalau tidak pernah rukun, tidak pernah kerja dan mesra, lambat laun hilang banyak. Rumah tanggamu hancur berantakan. Ya, haleluya. Yang keempat, maka aku akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi janji di balik perintah dan janji, perintah janji. Kalau kau melakukan perintah Tuhan, janjinya kayak keempat, engkau mendapat kemurahan hati, penghargaan dan pandangan Allah dalam pandangan Allah serta manusia. Maka saudaraku, takut akan Tuhan, artinya jangan pernah melupakan ajaran Tuhan. Pelihara perintah Tuhan, jangan tinggalkan kasih dan setia, kalungkan kepada lehermu dan tuliskan lagi pada loh hatimu. Janji panjang umur, lanjut usia, sejahtera ditambahkan untuk mendapat penghargaan dan di pandangan Allah dan manusia. Luar biasa. Saya bersyukur sampai hari ini saya mendapat penghargaan dari Allah. Mertua saya, orang tua saya semua menghormati saya. Keluarga saya semua menghormati saya. Sampai hari ini saya nggak pernah tarung sama mertua saya, nggak pernah. Bertengkar nggak pernah. Mertua saya keras banget. Dia Batak asli. Kalau saya Batak campuran. Saya dari Arab. Arabnya nggak bisa dihilangkan dari bapak saya. Tapi modelnya nggak kelihatan Arab. Saya kelihatan Arab aja. Bingung saya. Saya bilang sama bapak saya, hilangkan aja yang nama Arabnya. Ya jangan, nggak bisa dihilangkan. Anaknya sopo kan di rumah. Anaknya saya nggak bisa. Latar belakang berbeda. Yang menyatukan siapa? Kasih Yesus. Persoalannya ada tidak disatukan. Amin. Kalau saudara mau dihormati sama manusia, sama mertua, sama bosmu, saudara harus belajar menghormati kehadiran Tuhan. Amin. Hormati keberadaan Tuhan. Dia maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Ketika menghormati kehadiran Tuhan, menghormati Tuhan, saya percaya engkau pasti dihormati sama sesama. Engkau pasti diperkenan, dihargai sama manusia. Tuhan memberikan setiap kita. Haleluya. Saya undang para hadir, saya menyanyikan, bisa bantu saya. Lagunya tidak susah. Selidiki aku, lihat hatiku. Lagunya Pak Prabowo sama dengan khotbah saya hari ini. Sama Pak Prabowo lihat Pak, sama toh. Selidiki aku. Tuhan itu memang luar biasa. Udah ada yang bisa nyanyi? Main keyboard? Ayo kita tolong ayo. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku ini. Coba dicek hati kita. Kalau ada kesalahan, ada dosa, ya bujuan, suami istri bujur terus saya. Tambah tahun tambah akhir bujur. Tobat minta ampun, ya. Minta ampun. Karena itu penghalang berkat. Haleluya. Selidiki aku, lihat aku. Langsung aja. Di otomatis langsung. Kalau otomatis, kalau yang kita akan pujian ini kita datang sama Tuhan, kita pada Tuhan. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hati, aku sungguh mengasihi Yesus. Dan menilai hidupku
bagimu. Aku lihat kebahagiaanmu yang tak pernah habis. Ku berjuang ya Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Saja bagian telah sedia telah kulihat kebahagiaanmu yang tak pernah habis. Ku berjuang ya Tuhan. Maka dia tetap setia. Tiada musim yang berpuji. Saya terima kasih saudara berdoa kepada Tuhan. Ketika kamu dengar firman Tuhan pada siang hari ini, tangkap firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan menegur saudara, cepat ambil langkah pertobatan. Jangan cari kambing hitam, jangan cari alasan, tapi minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Seringkali masalah kita gak kunjung selesai. Bukan salah Tuhan, tapi salahnya kita sendiri. Kita sombong, kita angkuh, kita tertipu dengan siasat iblis. Hari ini Tuhan ingatkan kita, mari sadar. Tidak ada rencana Tuhan mendatangkan kejelekan, keburukan, malapetaka dalam hidup tidak ada. Semua rancangan Tuhan itu baik. Dia selalu mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini kamu mengalami hal yang tidak baik, itu pasti bukan karena Tuhan, karena kecerobohanmu, kesalahanmu, kesombonganmu. Coba datang kepada Tuhan, minta ampun. Di tahun yang baru biar kita mengawali tahun yang baru dengan hidup yang baru. Jangan bersimpan dosa, jangan bersimpan kepahitan, jangan bersimpan amarah terus. Apalagi itu suamimu, apalagi itu istrimu, itu mertuamu, itu orang tuamu. Lepaskan itu semuanya. Kita hidup di dalam perintah Tuhan. Perintah Tuhan katakan hormatilah ayah dan ibumu supaya baik keadaanmu dan lanjut usiamu. Jadi hari ini kalau kau tidak pernah menghormati orang tua, datang kepada orang tuamu, peluk dia, minta didoakan sama orang tua. Jangan-jangan hidupmu susah, hidupmu menderita sampai hari ini karena kau tidak pernah menghormati orang tua. Tuhan ampuni kami Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Oh rahmat yang kalau hari ini saudara mungkin ada yang komitmen, mau melepas segala dosa. Aku tidak mau hidup dan tinggal dalam dosa lagi Tuhan. Aku di tahun yang baru ini aku mau hidup baru. Aku mau hidup dan berjalan di atas firman-Mu Tuhan. Tolong bantu aku Tuhan. Memang kau berjuang. Kalau kau sungguh-sungguh serius mengambil langkah iman, saya akan doakan saudara. Kau bisa angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Semuanya bisa pejamkan mata. Tuhan kau melihat tangan yang kelakar Tuhan. Inilah komitmen Tuhan umatmu. Kami mau hidup benar di mata Tuhan. Kami mau tinggalkan segala dosa amarah yang mengikat hidup kami Tuhan. Kami melepaskan. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan dosa apa yang kau berbuat. Katakan kepada Tuhan. Aku mau bebas Tuhan. Aku mau lepaskan dari Tuhan. Aku mau minta ampun Tuhan. Tuhan baru dalam hati saya, saudara yang benci sama mertuamu, ampuni mertuamu. Itu penghambat berkat Tuhan, itu penghambat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Lepaskan pengampunan kepada mertuamu. Kalau sudah tidak pernah menghormati orang tua, lupa sama orang tua, Tuhan bicara juga. Besok datang di orang tuamu, peluk orang tuamu, bawa oleh-oleh, bawa hadiah kepada orang tuamu, minta ampun. Karena itu perintah Tuhan. Kalau hidupmu sama orang tua pun tidak berhenti, maka keadaanmu tidak semakin baik.
Terima kasih Tuhan, berkati warung-warung yang sungguh-sungguh ini Tuhan, ampuni segala dosa kesalahannya Tuhan, ampuni, pulihkan Tuhan, rumah tangganya Tuhan, satukan kembali, pulihkan Tuhan, jangan berkat-berkat tercurah yang datangnya pada Tuhan. Terima kasih Bapa, turunkan tangan, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak sudah saya berbicara ya Tuhan, Roh Kudus, mari Pak terus belajar. Mengingatkan kesalahan kami, menutup setiap kesalahan kami. Memperserahkan sudah jemaatmu, maka gereja menempatinya dan tangan. Pak Thomas selaku gembala, Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan keberkahan, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk terus Tuhan mampu untuk membalakan umatmu. Terima kasih Mama. Berkati gereja ini menjadi terang, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat siang. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Gembala saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, tidak akan berpikir, tidak akan memberikan percuma berkeberkahan Tuhan. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita akan mengucapkan doa. Bila roh ada di dalamku, ku tak menari seperti kau berlari. Bila ada di dalamku, ku tak menari seperti kau berlari. Ku tak menari, ku tak menari, ku tak menari seperti kau berlari. Ku tak Bila roh ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bila roh ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari. Bila roh ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bila roh ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari seperti kau menari. Bukan menari seperti kau menari. Baik, sebelum kita mengakhiri acara kita saat siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Untuk yang bertugas besok Minggu tanggal 19 Januari, nanti untuk
song leadernya Bapak David. Nanti untuk musiknya ada Yesaya, Ishak, dan Vino. Untuk multimedianya nanti ada Saudara Elia. Baik, terus untuk pengumuman yang lain nanti akan kami share melalui grup, dan besok Rabu itu di gereja kita akan diadakan atau dipakai untuk acara dari PD Bukit Mulia kalau tidak salah. Saya lihat jadwalnya. Ya, dipakai untuk fellowship Persekutuan Doa Bukit Mulia besok hari Rabu. Jadi monggo mungkin jemaat ada yang mau datang ke sini, kita bisa bekerja sama bantu untuk persiapkan tempat dan yang lainnya. Nanti kami persilakan acaranya habis jam 10. Jadi hari Rabu tanggal 15 acaranya habis jam 10. Jadi gereja kita dipakai untuk fellowship Persekutuan Doa dari Bukit Mulia. Mungkin ada pengumuman yang lain? Tidak ada? Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Sudah tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri acara ibadah kita saat siang hari ini. Saya ulang untuk semuanya bangkit berdiri. Setelah ini jemaat dimohon untuk tinggal dulu ya, mohon jangan pulang dulu. Syukur yang dipanggil Tuhan. Karena ucapan syukur yang merupakan satu nikmat yang Allah anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih atas segala kasih karunia dan rawatan yang daripada Tuhan. Kembali juga firman dan memotivasi dalam kehidupan kami, supaya Tuhan di dalam pikiran kami apapun yang terjadi Tuhan,
Kami yakin dan percaya tidak ada suatu kebetulan yang pernah terjadi di waktu menimpa di dalam setiap kehidupan kami. Yang kiranya bertambahkan kesetiaan kebutuhan kami, bahkan berkat kepada kami juga, supaya kami sangat mengasihi dan mencintai akan kebenaran daripada firman-Mu. Karena dari dalam firman-Mu maka jadi Allah. Berkat Allah akan dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati seluruh hamba Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan pada saat pagi hari ini. Baik Tuhan sendiri dan pemain musik bahkan yang menyampaikan firman-Mu, kiranya memberkati juga pada saat yang hari ini kami berdoa Tuhan untuk Yayasan Raja-Wali yang telah berkati Tuhan kalau ya pelayanan gereja pedesaan. Kiranya program ini Tuhan, Engkau yang senantiasa dimanapun kalau Yayasan pelayanan untuk membuatkan satu berkat untuk hamba dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih pada siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain, tidak akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami semua, sehingga di dalamnya Tuhan turut dimuliakan. Juga kami berdoa untuk seluruh sidang Jumat yang tidak sempat hadir pada siang hari ini karena sakit, ya kiranya Tuhan kelawati mereka, berjamaah mereka, sembuhkan mereka. Jika itu masih ada sampai hari ini, terpuji pikiran bagi nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, kami akan semangat bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Juga di era tahun yang baru ini, kami semakin fokus untuk kami melayani dan ibadah kepada-Mu. Terpujilah bagi nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun bersama-sama dengan membawa berkat rahmat anugerah daripada Bapa dan cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal, penyampaian penghiburan di dalam Allah Kudus. Maka kita semua pada saat siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang hari kedua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersama oleh dan keluarga kami berterima kasih kepada Yayasan Raja-Wali.